Berwawasan konservasi sudah menjadi salah satu landasan utama yang diterapkan Universitas Negeri Semarang dalam implementasi Tridharma UNES, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam mencapai reputasi internasional. Pentingnya wawasan konservasi selain mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan SDA hayati, non-hayati, dan ekosistem, juga dapat menumbuhkan karakter positif dalam diri sendiri, menjadi lebih bertanggung jawab serta peduli kepada lingkungan sekitar karena menyadari ketergantungan manusia pada alamnya serta berpikir untuk kehidupan di masa mendatang. Sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi, UNES menerapkan wawasan konservasi yang berprinsip pada pelindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari terhadap 1. Nilai dan karakter, 2. Seni dan budaya, 3. Sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Ketiga hal tersebut tentunya bukan hanya sekedar formalitas belaka dalam mempelajari pendidikan konservasi, namun juga di lingkungan sekitar dimanapun dan kapanpun kita berada. Nilai merupakan konsep yang merujuk pada hal-hal yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia, tentang apa yang dianggap baik, layak, pantas, benar, penting, indah, dan sebagainya yang dikehendaki masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan. Dalam pengembangan implementasi upaya konservasi, UNES mengharuskan tiap-tiap warga UNES pada unit-unit kerja melaksanakan nilai karakter konservasi dengan ciri khas unit yang bersangkutan. Artinya, masing-masing unit dapat menjalankan nilai karakter konservasi yang sesuai dengan ciri khasnya, sehingga lebih realistis. Berikut nilai-nilai karakter konservasi pada setiap fakultas di UNES, beserta kegiatan yang kerap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Inspiratif merupakan nilai yang tercermin pada seseorang yang senantiasa memiliki ide atau gagasan untuk berkehendak terhadap sesuatu. Kita sebagai mahasiswa baru belum terbiasa mengerjakan banyak tugas dalam sepekan, sehingga menjadi beban untuk diri sendiri yang bahkan membahayakan mental diri. Terlebih lagi kita mengerjakan tugas bukan pada lingkungannya, semangat dan gairah belajar bisa turun kapanpun. Untuk itu, kita sangat membutuhkan motivasi-motivasi belajar untuk menguatkan tekad dan continue dalam belajar. Dengan semangat belajar dan nugas, kita dapat menjadi inspirasi untuk teman kita yang lainnya. Humanis memandang manusia bermartabat luhur, mampu menentukan nasib sendiri, dan dengan kekuatan sendiri mampu mengembangkan diri. Jiwa kemanusiaan kita akan diuji di saat kita melihat orang yang kurang mampu, bahkan sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Semampu mungkin kita menyisihkan uang untuk mengasihi dan membantu sebagai bentuk kemanusiaan dan empati kepada sesama. Berupaya dalam mencegah terhadap suatu kerusakan juga bisa memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Contoh peduli itu sangat luas, seperti menjaga lingkungan tetap bersih dan hemat daya, kemudian bentuk peduli diri sendiri dengan mematuhi protokol kesehatan saat keluar rumah, bahkan peduli terhadap sekitarnya. Dengan begitu, semua akan tercukupi dan terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mendaya gunakan pemikiran, imajinasi, berbagai stimulan, dan lingkungannya dalam menghasilkan produk baru atau ide yang membuat hidup menjadi lebih praktis. Sampah akan sulit dikelola dengan baik jika semua jenisnya hanya dalam satu tempat, maka dibutuhkan inovasi agar pengelolaan sampah menjadi tepat dengan adanya pembagian sampah pada dua kategori, yaitu organik dan anorganik. Kemampuan berpikir atau bertindak untuk menyelesaikan masalah secara cerdas. Membaca catatan yang bernuansa hitam putih itu kurang menarik dan cenderung membosankan. Membuat catatan rapi dengan warna akan membantu memberikan semangat dalam belajar. Selain itu, memudahkan dalam memahami isi suatu materi. Baik orang yang bertipe visual, audio, kinetik, ataupun tipe ganda akan lebih memilih nuansa menarik dalam segala aktivitas termasuk pembelajaran. Menghargai orang lain. Sportif itu menunjukkan sikap ksatria, jujur, fair, dan mau mengakui kekalahan diri sendiri. Saat bermain, tidak pilih kasih, saling menghargai, dan tidak meninggikan ego, sehingga lawan main bukan menjadi lawan di pertemanan.
Upaya yang menjadikan dirinya sebagai orang yang dipercaya, baik perkataan, tindakan, maupun pekerjaan. Saat ujian, kita jujur dalam mengerjakannya. Bahkan di jawaban yang kita tidak tahu pun, usahakan jujur dengan apa adanya. Merujuk pada suatu keseimbangan yang tidak memihak kepada siapapun. Untuk menjaga kekokohan jati diri bangsa, diperlukan juga penanaman sikap dan jiwa konservasi pada pilar etika seni. Cara tersebut dapat dilakukan dengan melestarikan lagu-lagu daerah dengan modifikasi gaya yang lebih maju, mempelajari dan menyebarkan tarian-tarian daerah, menyaksikan pertunjukan seni daerah, mengembangkan kreativitas bernuansa khas Nusantara, dan lain-lain. Sikap lainnya juga dapat dilakukan dengan menjaga budaya lokalnya seperti salim kepada orang yang lebih tua, berdoa sebelum belajar, literasi, dan lain-lain. Sumber daya alam ini merupakan modal utama dan fundamental untuk pelaksanaan aktivitas pembangunan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam yang dieksploitasi akan mengalami penyusutan dan tidak menutup kemungkinan akan habis jika digunakan secara terus-menerus tanpa adanya pembaharuan atau inovasi penanggulangannya. Maka dari itu, dibutuhkan pula upaya konservasi yang bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.